dalam pembuatan media periskop, yaitu yang pertama adalah cutter, ada gunting, ada lem tembak, dan bahannya yang pertama ada kaca, karton, ada penggaris, lem, dan lain-lain. Ya, saya akan merakit media periskop, yaitu sebagai berikut. Ya, ini adalah media pembelajaran periskop. Periskop itu sendiri merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek yang dari posisi yang tersembunyi. Periskop ini bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Terdapat dua cermin datar pada periskop, yaitu yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari suatu sudut tempat ke sudut yang lain. Dari dua buah cermin ini, periskop datar berada di sudut 45 derajat. Periskop dan berfungsinya tersebut untuk mengamati cahaya ke arah tertentu. Cahaya yang cermin pertama diterima kemudian akan memantulkan dari cermin pertama ke cermin kedua. Seperti ini kita mengamatinya. Oke? Dan tercipta bayangan bersifat maya, yaitu sama besar dan tegak lurus. Terima kasih. Dan bahan proses pembentukan urin, yang pertama ada lem tembak, ada cutter, ada gunting. Sedangkan bahan-bahannya ada selang putih atau selang bening, ada corong, botol, lem, lakban, double tip, dan gambar tentang pembentukan urin. Merakit pembentukan urin, media pembelajaran pembentukan urin. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reproduksi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah menuju memasuki ginjal dari pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Golgi. Badan Golgi ini yaitu neuron ginjal, yang termasuk adalah kapsul Brown dan glomerulus. Glomerulus ini berfungsi untuk menyaring semua sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus kelebihan elektrolit. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu reabsorpsi. Dari urin dia akan memasuki tubuh
Lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses pembentukan urin yang kedua adalah reabsorpsi. Urin akan memasuki tubulus proksimal, lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh manusia. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke lengkung Henle. Kemudian urin akan memasuki tubulus distal dan melalui proses penyerapan lagi berbagai zat yang tidak lagi diperlukan tubuh sekaligus kelebihan air. Pada tahap inilah urin akan terbentuk. Dan pembentukan urin yang ketiga adalah augmentasi. Tahap proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi yang berasal dari tubuh kolektivitas dari tubuh distal menuju ke tubulus kontektivitas atas saluran pengumpulan. Selanjutnya urin akan masuk ke tubuh distal. Dia akan turun melalui tubulus kontektivitas dan akan menuju ke kantong kemih. Saya akan mempraktekkan dari proses pembentukan urin, yaitu ini ibaratnya kita punya air urin, kita masukkan ke dalam sini. Ini adalah proses pembentukan, dia dari filtrasi naik ke reabsorpsi dan dia akan naik lagi ke augmentasi dan dia akan terbuang di kantong kemih. Ya, itu saja, demikian proses pembentukan urin. Sekian dan terima kasih. Dan bahan untuk proses pernafasan pada manusia atau respirasi. Yang pertama bahannya adalah kertas manila, ada selang, sedotan, balon, apa ini namanya, botol kecap biasa orang ini digunakan, dan alatnya ada cutter, gunting, lem tembak dan lain-lain. Ya, saya akan mempraktekkan atau memperagakan respirasi pada manusia. Pertama,
hidung, faring, trakea, dan paru-paru. Paru-paru ini terdiri atas bronkus, bronkeolus, dan alveolus dan diafragma. Pertama-tama, udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus. Fungsi rambut-rambut halus itu apa? Sebagai atau untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian setelah udara masuk ke dalam hidung, dia akan melewati tenggorokan yang biasanya disebut dengan faring. Nah, di sini organ ini terjadi penyilangan. Ada antara dua, yaitu yang satu adalah untuk makanan dan yang kedua adalah untuk udara. Organ ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Setelah udara masuk melalui faring, kemudian udara masuk melalui laring dan trakea. Laring dan trakea kemudian masuk melalui bronkus atau cabang yang biasa disebut adalah cabang tenggorokan. Jadi dua cabang ini kita ibaratkan sebagai bronkus. Di dalam bronkus ini memiliki cabang lagi yang lain yang biasa disebut dengan bronkeolus. Bronkus dan bronkeolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan udara yang masuk dan keluar dari dan atau menuju paru-paru. Di dalam paru-paru ini selain bronkus dan bronkeolus ada juga alveolus. Alveolus kita ibaratkan dua balon ini. Dua balon ini yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai otot utama yang digunakan untuk bernafas. Setelah pertukaran selesai, maka udara yang diisi di dalam oksigen akan dibawa kembali ke pipa kapiler menuju jantung dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh manusia. Kemudian udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, dan kemudian kembali lagi dihembuskan melalui hidung atau biasa kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita akan mencoba melakukan ini ibaratnya sebagai udara yang masuk atau kita akan menghirup. Dia ini nanti akan mengembang. Ya, ini adalah proses pengambilan atau biasa disebut dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.